Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai, kayaknya gue harus kenalin diri dulu ya. Karena ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Oke, kenalin, nama gue Ahmad Syedrin Hafiz. Gue panggilan akrabnya Hafiz. Untuk sekarang gue sibuknya sih untuk sekarang ya cuma kegiatan kampus ya. Kuliah online di salah satu perguruan perguruan tinggi swasta. Namanya UHAMKA, di jurusan psikologi. Dan umur gue sekarang 19 tahun. Dan gue di rumah itu ada adik satu perempuan dan bokap kerja, nyokap tapi nggak kerja, cuma ya ibu rumah tangga lah ibaratnya gitu. Sebenarnya gue ngerasa broken home kayaknya apa ya, lebih dari kecil sebenarnya, cuman karena dulu gue mungkin belum paham yang namanya broken home ya. Jadi di mana waktu kecil mungkin yang namanya juga orang tua gue masih muda gitu, gue mikirnya ya emosi masih belum stabil banget lah, apalagi kan waktu itu juga umur gue masih umur 5 tahun 6 tahunan lah, dimana gue pernah sekali gitu, dimana jadi pelampiasan gitu, jadi pelampiasan emosi di antara kedua orang tua gue ini, yang namanya masih muda juga orang tua gue. Jadi gue mikir ya udah, efeknya cuma gue ketakutan sama keluarga gue sendiri, sama orang tua gue sendiri. Dimana gue dulu pernah sempet gak suka sama ibu gue karena ibu gue pernah marah sama gue. Gue nggak tahu masalah gue apa, gue nggak tahu salah gue apa, dan gue nggak tahu kenapa ada apa yang terjadi gitu. Tiba-tiba gue kena marah dan gue pernah kena timpuk. Mungkin lu kalian tahu Gamebot kan, Gamebot yang cukup besar gitu kan. Itu gue kena sambit gitu di bagian kepala gue, dan kepala gue sempat bocor. Dan di situ gue sempat ngerasa kayak gue benci banget sama orang tua gue gitu. Dan gue ngerasa ketakutan gitu sama keluarga gue sendiri. Dan gue punya sempat jadi apa ya, sempat kayak trauma lah gitu ibaratnya. Terus ditambah gue tuh dulu apa ya, nggak seperti adik gue yang sekarang lah gitu, apa-apa selalu diturutin segala macam. Jadi gue harus melakukan sesuatu dulu supaya gue dapat mendapatkan sesuatu. Ditambah lagi selain broken home yang gue alami dari orang tua gue mendapatkan tekanan juga dari keluarga bokap bang. Jadi apapun yang gue lakuin itu selalu apa ya, ada aja komen-komen dari mereka yang maksud gue bertentangan gitu sama mereka. Jadi cuman dulu ya karena gue mikirnya gue ngalah aja gitu, biar nggak ribet, biar urusan nggak panjang, gue cuma ngalah segala macam. Akhirnya gue udah jadi broken home, gue jadi apa ya namanya, people pleaser lah, selalu mengikuti apa yang menjadi kemauan orang lain gitu. Dan gue terjebak di zona itu, dan akhirnya gue tidak bisa mengekspresikan apa yang gue mau. Dan abis itu karena gue ngerasa ada yang nggak beres di keluarga gue pun akhirnya takut sama dunia luar. Jadi gue introvert dulu, gue tuh dulu introvert banget karena temen gue pun sebenarnya cuma satu dulu tuh waktu gue pindah ke sini tuh. Jadi gue dulu sempat tinggal di kampung dulu, baru gue pindah ke Jakarta di umur 3 tahun. Itu gue sempat ketakutan buat kenal sama yang namanya teman. Nah ditambah lagi mungkin gue dulu kayak punya teman hayalan sendiri. Gue apa-apa kayak main sama dia, padahal nggak ada yang bisa lihat. Terus gue ngobrol bareng, kadang bercanda-canda gitu. Kayak gitu sih bang. Apa ya, keluarga gue tidak harmonis. Mereka tidak bercerai tapi tidak harmonis. Mungkin karena gue nggak tahu ya karena apa tidak harmonisnya, mungkin karena kurangnya keterbukaan atau saling kejujuran antara orang tua gue, atau mungkin ngerasa orang tua gue yang ngebiayain gue dan mereka dengan bebasnya melampiaskan emosinya ke gue. Kayak gitu sih bang. Dulu gue nggak tahu cara healingnya gimana. Bahkan sebenarnya gue baru bisa mengelola emosi gue pertama dari marah sih, karena gue hampir nggak pernah marah ke siapapun gitu. Jadi apapun yang dilakukan ke gue ya gue cuma sekedar ya udah gue maafin aja, karena menurut gue udah nggak ada bagusnya lagi kalau gue inget-inget lagi. Cuman karena gue memendam rasa marah gue sendiri, gue memakan rasa marah sendiri, gue kemakan emosi gitu. Jadi diri gue seakan-akan kayak bom waktu gitu. Terus di sisi lain kan gue nggak pernah cerita juga ya ke orang lain tentang masalah gue kayak gimana. Dan gue pun baru speak up itu pas gue kelas 12 SMA gitu. Dan itu pun gue ibaratnya gue akhirnya ngerasa gue butuh ke psikolog. Cuman gue dulu tuh nggak tahu gimana caranya ketemu psikolog, yang gue tahu psikolog mahal. Sampai akhirnya gue dapat rekomendasi buat katanya di puskesmas ada psikolog yang bisa bayarnya pakai BPJS, atau nggak, kalau nggak pakai BPJS harganya murah, terjangkau lah. Akhirnya gue punya inisiatif buat kesana, tapi orang tua pun nggak pernah tahu. Di sisi lain gue juga nggak pernah ngerasa diapresiasi sama keluarga gue gitu. Yang gue tahu yang gue lakuin itu adalah cuma hal-hal kesibukan untuk buang-buang waktu. Dimana gue kegiatan buat ngisi-ngisi ibaratnya. Mungkin kan orang kalau udah ngerasain broken home kan pasti ngerasa kayak tekanan banyak banget gitu ibaratnya ya. Terus ngerasa jenuh karena tekanan tersebut.
akhirnya gue nyalurinnya itu pakai olahraga bang. Nyalurinnya olahraga sama dulu gue suka ngegambar, tapi ngegambarnya apa yang gue rasain? Suka apa tadi? Olahraga sama ngegambar, tapi ngegambar apa yang gue rasain gitu. Jadi emosi gue gambar gitu. Dan terkadang karena gue ngegambar gitu ya enakan, cuman di sisi lain itu gambarnya itu menggambarkan kalau gue pun ada niatan buat nyakitin orang lain gitu, karena gue ngerasa menjadi seorang pesakitan karena keluarga gue sendiri gitu, entah itu dari keluarga yang di rumah 24 jam gitu, terus atau enggak dari keluarga bokap sendiri gitu. Jadi yang dari pertama yang gue bilang broken home itu kan dari ketidakharmonisan, sehingga ada yang terjadinya perceraian. Tapi di keluarga gue tidak sampai terjadi perceraian. Jadi pernah satu hari di mana gue sadar di mana orang tua gue ini sama-sama nggak terbuka, sama-sama nggak jujur lah gitu antara satu sama lain gitu, walaupun sudah menikah bertahun-tahun. Terus gue nggak sengaja gue ngecek, jadi bokap gue itu lagi mandi, jadi HP itu ditaruh di luar, dan gue ngeliat notifikasi WA-nya, gue buka dong, gue buka karena gue penasaran, dan ternyata itu isi chattingannya dengan wanita lain, dan gue merasa itu bukan hal sebagai teman doang, udah lebih teman. Terus tambah lagi di sisi lain, nyokap gue selalu cerita ke gue pas gue udah mulai remaja deh intinya. Cuman gue agak risih dimana ketika nyokap gue selalu menceritakan teman SMP-nya, dan gue ngerasa kayak ini ada yang salah di antara keluarga gue. Dan akhirnya gue mencari informasi tentang keduanya gitu, yang bokap gue dan yang nyokap gue gimana. Gue nyari info, akhirnya gue ketemu sama mereka berdua, tapi diam-diam. Orang tua pun nggak ada yang tahu sampai sekarang, nggak pernah tahu kayak apa yang udah gue lakuin, apa yang gue tahu tentang keluarga gue, dan apa aja yang tindakan-tindakan yang udah gue ibaratnya gue ambil, gue pilih gitu, karena gue tahu konsekuensinya. Ketika gue sudah mengambil keputusan, gue tahu dampaknya apa kalau gue ketahuan, dan gimana caranya gue bisa meminimalisir dampaknya itu. Jadi gue udah nyari solusinya juga segala macam. Tapi alhamdulillah mungkin Tuhan ngebantuin gue buat ngelancarin itu supaya dan bantu juga buat ngerahasiain ini. Cuman gue mikir nggak bagus juga kalau gue ngerahasiain terus kan. Dan akhirnya ya udah, masalah itu clear, udah enakan nih. Sampai akhirnya gue mikir adem anyam. Cuman yang namanya orang tua kan kita juga nggak tahu. Kadang gue suka denger tiap malam di rumah tuh, di kamar tuh, bokap nyokap tuh cekcok segala macem, teriak-teriak segala macem. Ya gue sih sebenarnya kalau gue it's okay, karena gue udah biasa mendem dari dulu. Cuman gue mikir ke adik gue ini perempuan dan masih kecil, dan ibaratnya apalagi sekarang dia udah SMP gitu, lagi labil-labilnya banget lah emosinya, pengelolaan emosinya. Gimana gue kepikiran gimana ya, kan kalau adik gue sampai kenapa-napa atau mungkin sampai ngelakuin self harm segala macem, gue takutnya dia sampai berbuat nekat, dan atau bisa jadi dia sampai salah pergaulan nantinya karena karena dipantau-pantaunya orang tua tentang tentang gaya gaulnya anak. Kan pasti yang namanya teman kita tidak bisa memantau secara langsung juga. Gue takutnya adik gue punya teman, dia cerita akhirnya dia salah gaul, itu yang gue takutin. Dan gue mikir oke lah, nggak apa-apa gue hancur, tapi adik gue jangan. Itu sih bang. Oke, mungkin buat teman-teman yang mengikuti akun Instagram Indonesia_Broken_Home, pertama gue lebih nekanin juga ke orang tuanya. Karena sebuah kehancuran anak itu adalah kalau nggak ada pergaulan di orang tua. Tapi kan balik lagi pasti ke orang tua. Terkadang kalian yang 24/7 gitu di rumah, belum tentu kalian tahu siapa anak lo gitu. Belum tahu apa yang jadi permasalahan anak lo. Bisa jadi masalah utamanya ada di orang tua sendiri gitu, tapi anak nggak pernah speak up. Dia speak upnya ke teman gitu, karena dia mikir nggak enak, atau dia malu, atau merasa tidak etis kalau gue ceritanya ke orang tua gue sendiri, karena orang tua gue ini sebagai penyebab. Nah di sini gue pengen ngasih tahu orang tua tuh harus sebagai pasangan dulu nih, orang tua kalian harus saling sama-sama punya keterbukaan gitu, saling jujur. Gak ada satupun rahasia yang boleh diumpetin antara pasangan nih, apalagi kalian orang tua. Karena biasanya dari ketidakterbukaan itu, ketidakjujuran itu bakal merusak kepercayaan satu sama lain, dan akhirnya tidak menjadi keluarga yang utuh dan tidak sehat jadinya. Sampai apalagi amit-amit kalau sampai terjadinya perceraian. Ditambah mungkin mungkin anak ngerasa makmur karena kalian ngasih uang jajan banyak. Tapi terkadang dari semua yang gue hadapin gitu, dan dari semua gue yang udah gue tanganin juga, teman-teman gue yang ngerasain broken home juga, mereka nggak butuh duit banyak.
Untuk sekarang ini mereka nggak butuh duit banyak. Dimana apalagi masa-masa remaja, termasuk gue pun, gue lebih butuh apa ya, arahan dari orang tua secara langsung, arahan atau lebih ke tepatnya lebih rasa kasih sayang yang lebih terlihat gitu, lebih terasa sama anaknya gitu. Karena duit itu tidak bisa membeli rasa kasih sayang. Kalau duit bisa membeli rasa sayang, yang didapetin hanya kepalsuan. Nah, pernah sekali gue tidak jujuran, dimana oke lah, suatu waktu gue kelas 12 SMA kemarin, ya gue harusnya itu udah fokus buat masuk ke perguruan tinggi gitu. Dan waktu itu gue tidak punya pikiran sama sekali untuk berkuliah. Gue tidak mikir ke sampai sana, karena gue mikir ya udah, gue pengen kerja, gue pengen nyari duit, gue nggak pengen hidup gini-gini terus gitu. Gue udah nggak, dibilang gue bukan orang kaya, tambah lagi keluarga gue nggak harmonis. Suatu malam adalah, kita langsung sebutnya rentenir gini, datang ke rumah gue, dan gue nggak tahu nih orang, maksud gue oke, mungkin dia datang masih baik-baik, cuman pas dia nyebut apa tujuan datang ke rumah gue malam-malam, gue satu keluarga shock kecuali bapak gue. Karena bapak gue ini udah menyimpan rahasia ini selama bertahun-tahun, dan nominal yang tidak, menurut gue, wah itu udah di luar jangkauan gue sebagai pelajar lah ibaratnya, dan nyokap gue yang sebatas ibu rumah tangga gitu. Dan akhirnya di situ keretakan terjadi, dan gue pun sempat depresi karena gue ngerasa harusnya gue udah fokus gini, akhirnya fokus gue terpecah belah karena gue harus bisa apa ya, bisa ngejaga nyokap juga, karena nyokap kebetulan punya riwayat penyakit jantung. Gue tahu dia sempat kritis. Gue jujur paling hancurnya kehidupan gue pas gue tahu nyokap gue kritis karena serangan jantung di malam-malam hari itu. Gue nemenin ke rumah sakit sama bokap, dan kebetulan waktu itu gue lagi main juga sama teman-teman gue lagi di rumah. Akhirnya gue langsung ke rumah sakit, gue tahu nyokap kena serangan jantung. Gue nelfon temen gue, itu gue nangis selama berjam-jam di depan rumah sakit. Gue teriak-teriak kayak orang gila. Ditambah gue karena gue harus menjaga perasaan nyokap gue biar gak kepikiran, akhirnya gue pura-pura untuk baik-baik saja gitu, berpura baik-baik saja. Ditambah lagi nggak ada yang tahu apa yang terjadi sama lingkungan gue, karena lingkungan pertemanan sekolah gue pun gue ngerasa kayak tidak menyupport gue. Mereka lebih banyak yang nggak suka sama gue karena gue pun tidak pernah tahu alasannya apa. Karena tekanan yang banyak itu, gue akhirnya ngerasa gue nggak tahu gue harus kayak gimana. Akhirnya gue pernah sekali berpikir untuk bunuh diri, dan sempat gue lakuin. Tapi gue nggak suka ngeliat darah gue keluar. Akhirnya karena gue orangnya kalau udah kepikiran gue gampang sakit, jadi obat gue banyak, dan kebetulan dosisnya tinggi. Akhirnya gue memilih untuk overdosis, dan ternyata gue belum mati karena gue masih di sini.